Bulan Juni sudah mulai memasuki babak akhir sebelum diganti bulan yang baru, tapi tidak ada suasana baru yang memberi harapan. Karena bulan depan dan selanjutnya masih ada hantu bernama bencana alam. Suasana terasa semakin mencekam karena yang paling menakutkan adalah bencana sosial, ekonomi, dan politik. Saat ini saja, suhu perpolitikan nasional maupun internasional sedang panas. Sebagai anak indigo, Roy Kiyoshi justru mencemaskan terjadi gesekan yang membahayakan keselarasan. Tapi benarkah di tengah suhu politik dan ekonomi yang panas terjadi bencana besar? Akankah ada gempa dengan skala sangat menakutkan? Lantas, apa yang harus dilakukan agar selamat dari semua mara bahaya? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Menuju akhir bulan pertengahan tahun 2025, terasa masih banyak beban kehidupan yang harus ditanggung. Situasi semakin sulit oleh karena banyak problematika yang datang silih berganti. Saat ini pun banyak yang membuat cemas karena ada ancaman gesekan antar elemen masyarakat. Belum lagi kondisi perang dingin yang terjadi di panggung nasional maupun internasional. Menghadapi kondisi yang tidak menentu, Roy Kiyoshi juga belum berani berbicara. Ia hanya mengajak semua berbuat baik agar alam tidak selalu berbicara lewat bencana. Ramalan saya mengatakan bahwa saya melihat adanya perang yang sangat dingin. Maksudnya tanda kutip ya, bukan perang apa, bukan. Cuma kondisi memang lagi memanas dan berubah-ubah. Situasi masyarakat juga, saya nggak pernah ngomong tentang pemerintahan segala macam. Cuma ya ada gesekan-gesekan itu masih ada ya. Sebenarnya ini nggak ada, alam semesta itu nggak ada kayak balas-balasan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi dengan alam, karena perbuatan memang sudah seperti itu kali ya. Sebenarnya udah jalannya seperti itu ya, terjadilah seperti itu. Ada gesekan sebagai akibat perang dingin. Kondisi yang paling memprihatinkan adalah kehancuran perekonomian. Saat ini, sektor ekonomi menjadi yang paling terdampak akibat suhu panas di dalam maupun di luar negeri. Tapi memang, separah apa situasinya, Roy Kiyoshi belum ingin mengungkapkan. Ia merasa penglihatan batinnya yang menembus masa depan belum boleh diungkap secara gamblang di depan publik. Iya, pastinya aku masih was-was kejadian seperti panasnya ekonomi di Indonesia dan pemerintahan seperti itu sih. Cuma untuk lihat jelas secara jelas, vision itu masih belum berani saya ungkap. Ya mudah-mudahan pesan dari Roy Kiyoshi semua aman-aman aja. Kita berbuat baik aja, biar alam semesta dan kondisi di Indonesia baik-baik. Kita, nah itu aku selalu bilang, kita cukup berbuat baik aja, kita jangan mencampuri urusan orang lain ketika mereka lagi kena kasus dan segala macam. Perekonomian negeri ini sedang menuju kemerosotan paling ekstrim. Sementara itu, hawa politik juga ikut memanas. Akibat suhu yang mendekati titik didih sampai panasnya tak terkatakan, terjadilah gesekan antar anak bangsa. Roy Kiyoshi mendapatkan penglihatan batin, terjadi keriuhan massa. Banyak yang membawa bendera yang membuat suasana terasa semakin panas. Pasti banyak ya, masih banyak yang mengeparkan, terutama dalam perubahan situasi
kondisi politik juga. Dan aku ngerasa aku nggak bisa lihat itu bendera-bendera, apakah cuma spanduk tulisan yang ujaran panas ya. Jadi topik yang nggak enak banget itu aku lihat banget di kepala aku, jadi kayak ada bakar-bakar apa kayak gitu lah. Tapi aku belum berani ngungkapin kalau ini jadi kapan dan sama siapa dan siapa yang terlibat. Itu aja sih. Jadi ya pesan aku ketika itu panas datang, kita mawas diri aja, udah kita diem aja. Berita panas juga akan datang dari arah panggung para selebriti. Dalam beberapa bulan ke depan, akan ada yang menggemparkan saat seorang publik figur ditangkap aparat. Sosoknya sangat populer karena wajahnya sering muncul di televisi hingga media sosial. Sosok yang selalu mencitrakan diri baik itu tak berkutik saat ditangkap, sehingga terpaksa harus memakai baju oranye. Kasus-kasus public figure yang pakai baju orange yang berhubungan uang ataukah penipuan dalam bentuk uang money laundering atau koruptor itu banyak yang itu sih. Iya, nanti kan ada kejadian yang panas tuh, kita jangan terikut gitu dengan situasi yang panas-panas, dan juga kita kayak jangan terpengaruh juga dengan sosial media yang panas-panas kita ikutan merepost atau ikutan campur tangan seperti itu. Jadinya kan makin lama makin panas ya. Kita harus bersikap lebih bijak juga. Suhu politik sedang dibakar panasnya api. Begitu juga suasana perekonomian nasional yang harus menghadapi krisis moneter. Tapi benarkah ancaman yang paling nyata adalah bencana alam? Akankah terjadi gempa besar yang mengguncang Pulau Sumatera dan Jawa? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rupanya, bukan hanya suasana panas perpolitikan dan perekonomian nasional yang mencemaskan, karena ada bencana alam yang sangat nyata. Tanda-tanda terjadinya gempa besar semakin tampak. Gejalanya bahkan sudah terjadi di beberapa negara tetangga yang mengalami gempa berskala sangat besar. Daerah yang harus bersiaga menghadapi gempa menakutkan adalah Sumatera dan Jawa. Cuma ramalan saya ada di titik Pulau Sumatera, tapi saya nggak bisa bilang provinsi apa. Tapi juga pesisir Jawa juga kurang oke. Jadi aku ngelihat gempa masih ada gitu, kalau apa yang terjadi di Bangkok ya, sama Myanmar kemarin kan juga sempat kejadian gempa ya. Di negara-negara lain juga masih ada gempa juga. Kemudian untuk negara Indonesia sebenarnya khawatirnya saya berujung pada air gitu, tapi ya tidak menutup kemungkinan negara-negara lain itu mengalami gempa juga, kebakaran kah, seperti itu sih. Masih ada gempa. Posisinya sebenarnya posisi gempanya ada di beberapa titik yang aku lihat, cuma belum tentu ini juga bisa terjadi atau belum tentu terjadi juga. Meskipun sudah memasuki musim kering yang semestinya tidak ada hujan, tapi ancaman banjir bandang masih sangat nyata. Salah musim yang parah itu sekali lagi memberi gambaran tentang kondisi alam yang sedang tidak baik. Dalam ramalan saya melihat banjir juga, air bandang. Itu sebenarnya syarat satu persatu. Alam sedang memberitahu kita, alam sudah lagi memberi pesan ke kita agar kita tuh lebih baik lagi sebenarnya. Aku ngerasa alam semesta itu lagi tidak baik-baik saja. Hubungan alam dan manusia, apa boleh buat, memang sedang tidak harmonis.
Sebagai seorang yang mempunyai kepekaan batin, Roy Kiyoshi melihat ada yang tidak selaras. Menurutnya, alam tidak bisa harmonis dengan ego manusia. Akibatnya, selalu terjadi gesekan, termasuk lewat bencana yang datang silih berganti. Iya, ternyata alam semesta itu tidak bisa selaras dengan ego manusia pada zaman 2025 dan zaman kita sekarang. Nah, hubungannya sebenarnya alam semesta dengan manusia itu pasti ada hubungannya. Ketika kita selaras, misalnya ambil contoh di Pulau Bali, misalnya kita toleransi, kemudian masih menganut sistem menghormati satu sama lain yang tenang gitu, itu alam semesta juga nggak akan reok sebenarnya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Perbuatan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari semua bencana alam? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Alam memang bergerak dengan logikanya sendiri, termasuk dalam soal mendatangkan bencana. Manusia yang menjadi salah satu penghuni alam hanya bisa menerima setiap peristiwa yang terjadi. Sementara itu, berbuat baik bisa menjadi garansi keselamatan. Urutan yang bisa dilakukan ialah berbuat baik, berlaku jujur, serta menjaga harmoni dengan sesama penghuni alam semesta. Pesannya yang selalu berbuat baik terus ya. Siapapun kita harus banyak berbuat kebaikan, apapun itu bentuknya. Dan ya tetap berbuat baik, kejujuran adalah nomor satu juga, kerja keras juga. Pokoknya tetap menjaga hubungan harmonis juga manusia lainnya dengan alam semesta juga. Itu pesan aku. Jadi kita berbuat baik sendiri juga, nggak usah ikut campur orang lain. Selain selalu berbuat baik, yang bisa dilakukan adalah berserah diri, berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan agar tidak menjadi korban keganasan alam. Kepada siapa saja, Roy Kiyoshi menitipkan pesan untuk mempertebal olah spiritual, sehingga mampu menghadapi setiap cobaan dengan tenang. Jadi ya kita harus banyak doa, banyak berbuat baik kepada semua umat manusia, baik yang rambutnya pirang, rambut putih, segala macam, kulit sawo matang, kulit ini. Kita harus banyak berbuat baik. Semoga insya Allah mudah-mudahan gak terjadi apa-apa. Kita harus banyak doa, kita harus banyak kuatkan spiritual kita. Apa yang terjadi di tahun 2025 ini semoga tidak terhempas ke kalian gitu. Semesta memang seperti gundah gulana, kondisinya sedang tidak baik. Alam berbicara lewat bencana yang bagai sambung menyambung sejak awal tahun hingga saat ini. Begitu juga suhu perpolitikan dan perekonomian yang berada dalam suasana panas. Tapi semogalah semua kembali harmoni. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.